Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, marilah kita awali sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja materi kita hari ini yang akan kita bahas adalah pesawat sederhana. Ya, dari kata judulnya saja sudah terlihat menarik ya. Di situ ada kata pesawat. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa kita bukan belajar tentang pesawat terbang. Kita juga bukan belajar tentang pesawat telepon, ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana itu adalah alat ya yang biasa digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Loh, berarti pesawat terbang dan pesawat telepon bukan mempermudah juga? Ya, betul ya. Tapi yang akan kita bahas lebih spesifik di sini adalah 4 jenis pesawat sederhana. Di antaranya yaitu nanti ada tuas atau pengungkit, kemudian ada bidang miring, ada katrol dan roda berporos. Nah, adapun pengertian dari pesawat sederhana itu sendiri adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contoh, misalkan kalian ingin memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, itu bisa menggunakan pesawat sederhana jenis katrol dan juga bidang miring. Atau kalian ingin mengangkat barang-barang ya ke dalam truk gitu. Kalian bisa menggunakan bidang miring misalkan gitu. Atau menimba air ya di dalam sumur, itu bisa menggunakan katrol. Atau kalian lagi berjalan-jalan di hutan nih, tiba-tiba ada batu besar yang menghalangi jalan kalian. Nah, kalian bisa menggunakan tuas atau pengungkit untuk memindahkan batu tersebut. Nah, itu adalah contoh-contoh jenis pesawat sederhana. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya bisa kalian temui, misalkan di dalam slide tersebut ya, kalian bisa lihat di situ ada gambar gunting. Nah, gunting juga termasuk ke dalam salah satu pesawat sederhana jenis tuas atau pengungkit gitu ya. Oke. Nah, pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit di sini adalah salah satu pesawat sederhana yang dapat mengubah efek atau hasil suatu gaya, ya. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila terdapat batang ungkit, ya. Dengan adanya titik tumpu, titik kuasa dan juga titik beban, begitu ya. Seperti kalian lihat di gambar, di situ ada ada beban ya, kemudian ada kuasanya dan juga ada tumpu, gitu ya. Nah, lalu di situ ya kita bisa menghitung ya berapa tenaga atau kuasa yang kita keluarin ketika kita ingin memindahkan sebuah batu misalkan. Ya, kalian bisa menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK. Di mana W-nya adalah beban ya, satuannya Newton. Kemudian LB adalah lengan beban ya, satuannya meter. Apa itu lengan beban? Lengan beban adalah jarak dari titik beban ke tumpu ya. Jadi jarak dari titik beban ke tumpu seperti ini. Lalu di situ ada F adalah kuasa atau gaya ya, di sini satuannya Newton. Sedangkan LK adalah lengan kuasa. Lengan kuasa yaitu jarak dari tumpu ke kuasa. Ya, jadi kalian dengan menggunakan rumus ini bisa mencari kuasanya, bisa mencari bebannya, ataupun mencari lengan beban dan lengan kuasanya. Nah, di sini semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasanya, gitu. Sehingga akan menimbulkan yang namanya keuntungan mekanis, gitu ya. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis itu adalah tingkat kemudahan dari suatu alat untuk melakukan pekerjaannya ya. Jadi alat itu bisa semakin mudah
ketika memiliki nilai keuntungan mekanis yang besar. Nah, kita bisa mencari keuntungan mekanis itu dengan menggunakan rumus W per F atau bisa juga menggunakan LK per LB ya. Nah, dari rumus ini kita bisa melihat bahwa semakin panjang lengan kuasa, maka semakin besar keuntungan mekanisnya. Maka kalau makin besar keuntungan mekanisnya, semakin mudah pekerjaan dilakukan, gitu ya. Contoh misalkan kalian ingin memindahkan batu, bayangin ya, misalkan tumpunya ini kalian geser mendekati ke batunya. Apa yang akan kalian rasakan ketika kalian ingin memindahkannya? Pasti akan terasa lebih ringan dibandingkan ya kalau misalkan tumpunya kita geser justru mendekati kuasa, maka yang terjadi kita akan kesulitan atau akan berat ketika kita ingin memindahkan batunya. Nah, disitu membuktikan bahwa semakin panjang lengan kuasa, maka keuntungan mekanisnya semakin besar, sehingga rumusnya bisa menggunakan LK per LB ataupun juga bisa menggunakan W per F gitu ya. Jadi salah satu saja ya ketika kalian ingin mencari keuntungan mekanis. Oke, berikutnya adalah jenis pengungkit atau tuas ya. Di sini ada 3 buah jenis pada pengungkit atau tuas. Yang pertama, jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Ya, contohnya adalah gunting. Jadi bagian tengahnya adalah tumpu. Kemudian jenis yang kedua adalah beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berarti yang di tengahnya adalah beban. Ya, contohnya adalah pembuka tutup botol. Nah, jenis ketiga yaitu titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan juga beban. Ya, contohnya sekop. Berarti bisa kalian lihat bahwa untuk jenis pertama yang tengahnya adalah tumpu. Yang jenis kedua tengahnya beban, jenis ketiga tengahnya kuasa. Jadi kalian yang perlu kalian ingat adalah bagian tengahnya saja ya. Jenis pertama itu adalah tumpu, jenis kedua beban, dan jenis ketiga adalah kuasanya. Oke. Nah, di sini ya kalian bisa melihat gambar ya, ilustrasi tadi dari jenis tuas. Yang pertama tadi yang Bapak katakan bahwa bagian tengahnya jenis pertama itu adalah tumpu ya. Di ujung-ujungnya yaitu ada kuasa dan beban. Kalaupun terbalik kuasa dan bebannya tidak masalah, yang penting tengahnya adalah tumpu gitu ya. Sedangkan jenis yang kedua tengahnya adalah beban ya, kemudian jenis ketiga tengahnya kuasa. Nah, ini bisa kalian catat nih supaya kalian tidak lupa ya. Jadi bisa disingkat ya TBK ya. Jadi artinya jenis pertama itu adalah tumpu, jenis kedua beban, jenis ketiga kuasa yang bagian tengahnya. Yang bagian ujung-ujungnya ya mengikuti aja gitu ya. Jadi nggak apa-apa terbalik. Jadi misalkan jenis pertama tengahnya tumpu, berarti kiri kanannya kuasa dan beban. Jenis kedua tengahnya beban, berarti kiri kanannya kuasa dan tumpu. Sedangkan jenis ketiga bagian tengahnya kuasa, berarti ujung-ujungnya adalah beban dan tumpu begitu. Nah, contohnya untuk jenis pertama misalkan di situ ada gambar gunting. Kenapa gunting itu masuk jenis pertama? Kalian lihat di situ. Kalau kalian ingin menggunakan gunting, pastikan memasukkan tangan kalian ke dalam lubang guntingnya. Ya, di sini. Nah, tangan yang kalian gunakan untuk menggunting itu adalah kuasa atau tenaga yang kalian keluarkan. Sedangkan benda yang ingin kalian gunting berada di ujungnya gitu. Berarti itu bebannya. Sedangkan tengahnya itu murnya, yaitu adalah tumpunya. Begitu, makanya bagian tengahnya tumpu sehingga dia termasuk jenis pertama. Nah, pada jenis yang kedua yaitu contohnya tutup botol. Di situ kalian lihat bagian tengahnya adalah bebannya ya, sesuai ya. Kemudian bagian ujung-ujungnya adalah kuasa dan tumpu. Sedangkan gambar ketiga di situ ada pinset ya. Pinset kalian tahu kan ya, untuk kadang untuk
mencabut bulu hidung atau misalkan untuk mengambil benda-benda yang kecil ya. Nah, itu penggunaannya biasanya kita menekan bagian tengah. Nah, tekanan yang kita lakukan itu adalah kuasanya. Jadi bagian tengahnya adalah kuasa dan ujung-ujungnya adalah beban dan tumpu. Begitu. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh lain yang ada di dalam tuas ya. Jenis pertama itu ada contohnya gunting, tang ya. Kemudian contoh jenis kedua, jenis pertama. Kemudian contoh jenis yang kedua ada pembuka tutup botol, kemudian ada gerobak roda 1 dan ada pemotong kertas ya. Dan yang jenis yang ketiga di situ contohnya ada pancingan, ada otot ya, ada sekop dan pinset gitu. Nah, jadi kalau pada jenis yang kedua di situ ada gerobak roda 1 ya, terlihat ya bahwa bebannya ada di tengah. Bebannya ada di tengah. Rodanya adalah tumpunya. Ya. Kemudian ujungnya lagi kuasa. Gitu, ya. Maka dia jenis kedua. Kemudian pada jenis yang ketiga di situ ada contohnya alat pancing. Biasanya kan kalau kalian mancing itu ketika menangkap umpan ya dimakan ikan, maka kalian akan menggunakan dua tangan. Satu tangan memegang ujung pancingan, satunya lagi memegang bagian tengah. Nah, ketika memegang bagian tengah itu kuasa yang kita keluarin. Makanya pancingan kuasa yang di tengah adalah kuasanya. Ya, jadi ini kuasanya di tengah. Ini tumpunya dan ikannya itu di ujung gitu, di kailnya. Ya, maka dia termasuk jenis ketiga. Begitupun pada sekop. Ya, ketika kalian megang sekop, ketika mengangkat pasir misalkan satu tangan kalian memegang yang ada lubangnya, itu adalah tumpunya. Kemudian bagian tengahnya satunya lagi tangan kalian pasti akan memegang bagian tengah. Nah, itu adalah kuasanya, sedangkan pasirnya ada di ujung gitu. Makanya dia termasuk jenis ketiga. Nah, seperti itulah jenis-jenis atau contoh pada jenis tuas 1, 2 dan 3 ya. Oke, mungkin itu saja materi kita kali ini, baru tentang tuas atau pengungkit. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir videonya. Semoga bisa dipahami ya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.